Bau disinfektan menusuk ke dalam setiap pori-pori yang masih menyisakan indera perasaku, seperti aroma dupa tua. Rasa sakit yang membakar di wajahku mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Terkadang, bertahan hidup membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada kematian. Dengan susah payah, aku membuka mata. Pandanganku terhalang oleh perban, hanya menyisakan celah sempit yang memperlihatkan langit-langit putih pucat. Tempat ini adalah kamar VVIP Rumah Sakit Cempaka Indah, rumah sakit termewah di Jakarta. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdentum seperti suara beduk yang berat. Pintu terbuka perlahan, dan suara sepatu hak tinggi mendekat dari kejauhan. Itu suara langkah yang penuh kekesalan dan cemoohan. Apa kata dokter? Kapan dia akan sadar? Lama sekali. Itu suara Siska, sekretaris suamiku, Aditya Pratama, dan wanita yang telah menyiramkan sebotol air keras ke wajahku. Suara Aditya menyusul, dengan nada lembut dan menenangkan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Jangan buru-buru, sayang. Dokter bilang sarafnya rusak parah. Kalaupun sadar, dia akan cacat atau jadi seperti mayat hidup. Tapi Mas Adit, aku tetap takut. Suara Siska terdengar merengek, seolah-olah dialah korbannya. Bagaimana kalau dia lapor polisi? Bagaimana kalau dia bicara pada orang lain? Suara Aditya tiba-tiba berubah dingin. Itu adalah nada kejam dan tegas yang biasa ku dengar di dunia bisnis Jakarta. Namun kali ini, kekejaman itu ditujukan padaku. Aku sudah membereskan semuanya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ponsel dan laptopnya sudah aku ambil. Sinyal di kamar ini juga sudah aku blokir. Dia berhenti sejenak. Ada nada tawa kejam dalam suaranya. Yang lebih penting, aku sudah menghentikan semua obat impor khusus dan perawatan kelas 1 untuknya. Hanya tersisa infus nutrisi paling dasar. Apa? Siska terpekik-kayat. Tanpa obat itu, wajahnya akan membusuk dan infeksi dengan sangat cepat. Bahkan dokter terhebat pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Paling lama 1 bulan, dia akan mati tanpa suara di sini. Jantungku seakan diremas oleh tangan tak terlihat dan berhenti berdetak sesaat. Jadi begitu. Air keras itu bukan hanya ide Siska seorang. Suamiku, pria yang kucintai dan kudukung selama 5 tahun. Dia tidak hanya membiarkan selingkuhannya menghancurkanku, tapi juga berniat memutus nyawaku dengan tangannya sendiri. Siska tampaknya belum tenang dan terus bertanya. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Para bawahan kesayangannya itu? Jangan khawatir. Suara Aditya penuh dengan keangkuhan seseorang yang merasa memegang kendali penuh. Aku sudah membuat alasan. Dengan dalih restrukturisasi perusahaan, aku sudah memecat Joko, direktur teknis, dan Wahyu, direktur keuangan, 2 orang keras kepala itu. Tanpa mereka, tidak ada yang tahu bahwa Ratna adalah pemilik modal sebenarnya dari Nusantara Capital. Mulai sekarang, aku, Aditya Pratama, adalah satu-satunya raja di Nusantara Capital. Mas Adit, kamu benar-benar hebat. Suara Siska yang menjilat terdengar sangat menjijikkan. Di balik pintu, 2 orang itu merencanakan kematianku dan bagaimana membagi kerajaan bisnisku dengan santai, seolah sedang membicarakan barang yang tidak berpemilik. Kerajaan bisnisku, Nusantara Capital. Itu adalah kerajaan yang kubangun bata demi bata dengan darah, keringat, begadang, dan kopi pahit setelah lulus dari Universitas Indonesia. Aku menghargainya lebih dari nyawaku sendiri. Karena cinta, aku mundur ke belakang layar dan membiarkan Aditya tampil di depan, membiarkannya menikmati kejayaan dan gelar CEO. Aku pikir ini adalah cinta terbaik yang bisa kuberikan padanya. Aku percaya pernikahan kami adalah aliansi yang kuat dan belahan jiwa. Tapi pada akhirnya, aku justru mengundang serigala berbulu domba ke dalam rumahku. Serigala yang ingin menelan kulit dan tulangku. Rasa sakit luar biasa di tubuhku saat ini terasa seperti membeku oleh es di dalam hati. Tidak sakit lagi. Hanya hawa dingin yang tak berujung yang terasa. Langkah kaki terdengar lagi. Kali ini mereka membuka pintu dan masuk. Aku segera memejamkan mata, mengatur napas, berpura-pura masih koma. Lihat. Masih terbaring seperti orang mati, suara Aditya penuh ejekan. Suara Siska terdengar di samping tempat tidurku, bercampur dengan kepuasan yang kejam.
Dulu dia begitu sombong, memandang orang dengan dagu terangkat. Sekarang, berbaring di sini seperti anjing mati, siap dipotong-potong di atas talenan. Tangan dingin menyentuh perban di wajahku. Itu Aditya. Aku bisa merasakan dia sedang mengagumi karyanya. Sayang sekali wajah ini, dia mendecakkan lidah 2 kali, tapi tidak ada rasa penyesalan dalam suaranya, hanya kepuasan yang sakit. Tapi ini juga bagus. Kalau rusak, tidak akan ada laki-laki lain yang meliriknya. Aku menahan gejolak di perutku dengan susah payah, kuku-kuku menancap dalam ketelapak tangan. Mas Adit, ayo cepat pergi. Aku takut melihat wajahnya. Desak Siska. Apa yang perlu ditakuti? Cuma mayat hidup, kata Aditya. Meski begitu dia tampak bersiap untuk pergi. Saat mereka berbalik, seorang dokter berjas putih masuk. Itu Dokter Bambang, kepala bangsal ini dan orang yang telah disuap Aditya dengan uang dalam jumlah besar. Pak Aditya, Bu Siska, sapa dokter itu dengan hormat. Dokter Bambang, bagaimana kondisinya? Tanya Aditya. Dokter Bambang melirikku, sekilas lalu merendahkan suaranya. Pak Aditya, tenang saja. Sesuai instruksi Anda, semua obat khusus sudah dihentikan. Dia sekarang hanya bertahan dengan infus nutrisi, fungsi tubuhnya menurun cepat, dan infeksi luka tinggal menunggu waktu. Saat komplikasi terjadi, tidak akan ada yang curiga. Bagus. Aditya mengangguk puas. Terus awasi, laporkan padaku kapan saja kalau ada apa-apa. Ingat, jangan biarkan siapapun menjenguknya. Baik, Pak Aditya. Langkah kaki akhirnya menjauh, dan pintu kamar tertutup pelan. Dunia kembali ke keheningan seperti kematian. Aku perlahan membuka mata. Melalui celah perban, aku menatap pintu yang tertutup rapat dengan segenap tenaga. Air mataku sudah kering 3 tahun lalu saat aku memutuskan mundur demi dia. Sekarang, yang membara di dadaku bukanlah kesedihan, melainkan kemarahan yang menjulang ke langit. Aditya Pratama. Siska Dewi. Kalian pikir dengan merusak wajahku dan memutus obatku, aku akan mati tanpa suara? Kalian pikir dengan mengusir bawahan setiaku, kalian bisa mencuri kerajaanku dengan tenang? Kalian salah. Kalian benar-benar salah. Yang kalian hancurkan bukanlah Ratnasari. Yang kalian bangunkan adalah ratu pembalasan dari neraka. Aku memutar leherku dengan susah payah. Tatapanku berhenti pada dokumen dan pena di meja samping tempat tidur. Benar. Mereka belum menerima hadiah terakhirku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan suara lemah. Benar saja, tak lama kemudian, perawat yang menjagaku masuk. Bu Ratna, ibu sudah sadar. Dia menatapku dengan kaget. Aku mengangguk lemah. Suaraku kasar seperti digosok amplas. Aku mau minum. Perawat itu buru-buru menuangkan air dan membasahi bibirku dengan kapas. Saya ingin bertemu Aditya, kataku terbata-bata. Ada hal penting yang ingin kuberikan. Perawat itu ragu sejenak, tapi akhirnya menelepon Aditya. 30 menit kemudian, Aditya kembali. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan keserakahan. Ratna, kamu sadar? Syukurlah. Dia memegang tanganku dengan munafik, tapi matanya penuh dengan ketidaksabaran. Aku menatapnya dan memaksakan satu kalimat dengan sisa tenagaku. Aku akan tanda tangani perjanjian itu. Mata Aditya seketika berbinar. Dia segera mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya. Itu adalah surat perjanjian pengalihan aset tanpa syarat dari pasien kritis. Jika aku menandatanganinya, seluruh saham Nusantara Capital atas namaku akan beralih padanya secara cuma-cuma. Dia menyodorkan hadiah ini ke hadapanku, seolah menunggu kemenangan terakhirnya. Melihat perjanjian ini, melihat senyum munafiknya, hatiku sedingin es. Aditya, jika ini tiket ke neraka yang kau berikan padaku, aku juga harus membalasmu dengan hadiah besar. Hadiah besar yang akan membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Aditya membentangkan perjanjian itu hampir menempel ke wajahku, takut aku melewatkan satu huruf pun. Ratna, asal kamu tanda tangan ini, aku janji. Aku akan segera panggil dokter terbaik dari seluruh dunia dan pakai obat paling mahal. Wajahmu pasti akan pulih. Suaranya begitu lembut, seolah kami masih pasangan suami istri harmonis yang dipuji semua orang. Tapi aku hanya merasa jijik.
Jika aku tidak mendengar percakapannya dengan Dokter Bambang tadi, aku mungkin benar-benar percaya pada serigala berbulu domba ini. Mas Adit, kenapa bicara banyak omong kosong sama dia? Siska mendekat dengan kesal. Bau parfum murahan darinya membuatku mual. Dia menatapku rendah dengan mata penuh pamer kemenangan dan penghinaan. Ratna, sadar diri dong. Mas Adit bicara baik-baik sama kamu itu karena mengingat hubungan suami istri kalian. Kalau kamu punya otak, cepat tanda tangan biar nggak makin menderita. Aku mengabaikannya. Tatapanku tetap tertuju pada wajah Aditya. Pria ini, dulu adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Aku pikir dia orang yang lembut dan berbakat, tapi itu hanya topeng yang dia pakai dengan rapi. Di balik topeng itu ada keserakahan, ketidakmampuan, dan kepicikan yang merasuk sampai ke tulang. Melihat aku tidak bergerak, kesabaran Siska habis. Dia mengeluarkan kotak beludru indah dari tas Hermesnya dan membukanya perlahan di depanku. Di dalamnya, cincin berlian merah muda raksasa memantulkan cahaya menyilaukan di bawah lampu kamar rumah sakit yang pucat. Lihat, Siska menggoyangkan tangan bercincin itu di depan mataku. Sikapnya seperti burung merak yang memenangkan pertarungan. Ini Mas Adit menangkannya di lelang minggu lalu seharga 1 miliar rupiah untukku. Dia bilang akan memberiku pernikahan termewah di Jakarta. Dia sengaja berhenti, menikmati ekspresi yang dia pikir adalah penderitaan di wajahku, lalu mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Tanggal pernikahannya ditetapkan bulan depan, saat gala tahunan perusahaan. Saat itu, Mas Adit akan melamarku di depan seluruh karyawan. Gala tahunan perusahaan. Kata-kata ini menusuk jantungku seperti jarum. Gala tahunan Nusantara Capital adalah tradisi yang kutetapkan sendiri. Hari itu bukan hanya pesta perayaan perusahaan, tapi juga pertemuan keluarga bagi rekan-rekan yang berjuang bersamaku. Dan sekarang, Aditya dan Siska ingin mementaskan sandiwara mengambil alih sarang di atas panggung yang kubuat sendiri. Menggunakan uangku untuk membiayai pernikahan mereka dan merayakan kemenangan yang akan segera mereka peroleh. Sungguh ironis. Ya. Satu kabar gembira lagi hampir lupa. Siska merasa belum cukup memprovokasiku. Dia membungkuk dan berbisik di telingaku dengan nada sombong. Mantan tangan kanan kesayanganmu itu, Joko dari bagian teknis dan Wahyu dari bagian keuangan. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu diri. Mas Adit sudah menawarkan posisi bagus agar mereka tetap bekerja. Tapi mereka malah melawan Mas Adit di depan orang banyak demi mayat hidup sepertimu. Napasku tercekat. Joko adalah jenius teknologi yang kutemukan di sebuah perusahaan kecil sebelum bangkrut. Dia pendiam tapi sangat setia, satu-satunya asisten bagiku. Wahyu adalah seniorku di universitas. Saat awal aku merintis usaha dan paling sulit, dia berani keluar dari pekerjaan stabil di BUMN untuk mengurus keuanganku. Selama 10 tahun lebih, tidak pernah ada satu kesalahan pun. Mereka adalah keluargaku, rekan seperjuangan yang paling kupercaya. Jadi, Siska menegakkan tubuh. Senyum di wajahnya makin lebar. Mas Adit memecat mereka di tempat, dan dengan cara yang paling memalukan. Sekarang seluruh industri tahu mereka diusir dari Nusantara Capital karena kelalaian kerja berat. Kedepannya, mungkin tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Ratna? Dengar? Kamu bukan hanya sampah, tapi kamu juga menghancurkan orang-orang bodoh yang paling percaya padamu itu. Masa depan mereka tertutup total gara-gara kamu. Hahaha, tawa Siska tajam dan menyakitkan telinga, seperti pisau beracun yang memutar-mutar jantungku berulang kali. Saat itu, aku merasakan sakit yang jauh lebih hebat daripada saat air keras disiramkan ke wajahku. Aditya. Dia bukan hanya ingin merebut perusahaanku, tapi juga memotong sayapku dan menghancurkan pilar mentalku. Dia ingin aku ditinggalkan semua orang, dan membuat semua yang mengikutiku membayar harga mahal atas kesetiaan mereka. Ini menyentuh batas toleransiku naga terlarangku. Sebelumnya aku hanya memikirkan balas dendam dan merebut kembali milikku. Tapi sekarang, aku akan membuat mereka membayar harga darah. Aku akan membuat Aditya dan Siska sadar bahwa yang mereka ganggu bukanlah orang lemah yang tak berdaya, melainkan kemarahan ratu yang seperti guntur. Bagaimana, Ratna? Sudah dipikirkan? Suara Aditya terdengar lagi. Dia tampaknya merasa waktunya sudah tiba. Tanda tangan perjanjian ini, nyawamu mungkin bisa selamat.
Kalau tidak tanda tangan, kamu dan anjing-anjing setiamu itu akan jatuh ke neraka bersama-sama. Dia menjejalkan pena ke tangan kiriku, satu-satunya yang bisa kugerakkan. Batang pena yang dingin menusuk telapak tanganku dengan sakit. Aku bisa merasakan tatapan mereka seperti burung bangkai yang rakus, menatapku tajam, menunggu penyerahan terakhirku. Udara terasa membeku. Di kamar itu hanya tersisa suara napasku yang kasar dan tertahan. Waktu berlalu detik demi detik. Saat kesabaran Aditya hampir habis, akhirnya aku bergerak. Aku mengangkat tangan dengan susah payah memegang pena. Melihat aku memegang pena, wajah Aditya dan Siska serentak menunjukkan kegembiraan dan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Bagi mereka, ini adalah kartu terakhirku, kartu menuju kekalahan total. Aditya bahkan dengan ramah menyodorkan perjanjian lebih dekat, menunjuk kolom tanda tangan dengan nada menggoda. Ya, di sini, Ratna. Tulis namamu. Semuanya akan berakhir. Berakhir? Aku mencibir dalam hati. Tidak, Aditya. Semuanya baru saja dimulai. Tangan kiriku gemetar hebat karena luka air keras dan kelemahan ekstrem. Ujung pena membuat beberapa goresan tak bermakna di atas kertas. Benar-benar sampah. Nulis saja nggak becus, gerutu Siska pelan di samping, suaranya penuh kejengkelan. Aditya meliriknya, memberi isyarat agar dia diam. Lalu dia terus bicara padaku dengan suara lembut yang menjijikkan. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Aku nggak akan mendesakmu. Dia tidak mendesakku hanya karena takut aku kehabisan napas dan mati begitu saja, membuat perjanjian ini jadi sampah. Aku menarik napas dalam, mengerahkan seluruh tenaga pada tangan yang gemetar, dan menuliskan 2 kata Ratna Sari dengan miring di kolom tanda tangan. Tulisannya jelek, tapi itu tanda tangan asliku. Begitu goresan terakhir selesai, Aditya menyambar perjanjian itu dari tanganku dengan sangat tidak sabar. Seolah takut aku berubah pikiran di detik berikutnya. Dia mengangkat perjanjian itu tinggi-tinggi, menerawangkannya di bawah lampu untuk memeriksa tanda tangan dengan teliti. Senyum di wajahnya makin lebar. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Berhasil. Siska. Kita berhasil. Dia memeluk Siska dan mencium wajahnya dengan penuh semangat. Mulai sekarang, Nusantara Capital adalah milikku. Sepenuhnya milikku sendiri. Wajah Siska juga memerah karena kegembiraan. Dia memeluk leher Aditya dan berkata dengan nada manja, "Selamat, Mas Adit." Ah, bukan. Sekarang harus panggil Pak Ketua. Haha, Siska memang pintar bicara. 2 orang itu merayakan kemenangan mereka di hadapanku tanpa rasa malu. Seolah aku adalah orang mati yang tidak ada. Mereka tenggelam dalam euforia menguasai kerajaan bernilai triliunan rupiah, sama sekali tidak menyadari sudut bibirku yang terangkat dingin di bawah perban tebal. Dan mereka tidak tahu bahwa di mataku tidak ada keputusasaan atau kesedihan, hanya ada ketenangan maut yang dalam dan dingin seperti mata air tak berdasar. Tepat saat itu, tiba-tiba aku terbatuk hebat dan tubuhku kejang. Monitor EKG yang terhubung padaku mengeluarkan bunyi peringatan yang tajam. Beep, beep, beep. Perubahan mendadak ini membuat pasangan yang sedang merayakan itu terlonjak kaget. Wajah Aditya berubah pucat, dia buru-buru melihat ke monitor EKG yang garisnya hampir lurus memanjang. Sialan. Dia menggumpat. Sudah berakhir? Siska juga memucat dan berteriak. Mas Adit, gimana ini? Kalau dia mati sekarang. Diam. Bentak Aditya memotong ucapannya. Perjanjian sudah ditanda tangan? Sudah sah secara hukum. Dia mau mati atau tidak? Nggak masalah. Meski berkata begitu, kepanikan terlihat jelas di matanya. Jika aku mati di kamarnya sekarang, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dokter Bambang. Dokter Bambang. Dia berteriak keras ke arah pintu. Tak lama kemudian, Dokter Bambang berlari masuk bersama 2 perawat. Pak Aditya, ada apa? Cepat. Cepat periksa dia. Dia sepertinya gawat, kata Aditya panik sambil menunjukku. Dokter Bambang segera mendekat, memeriksa pupil mataku dan melihat data di monitor. Wajahnya menjadi serius. Gawat, Pak Aditya. Gagal jantung mendadak. Cepat siapkan defibrilator dan epinefrin. Kamar itu seketika menjadi kacau. Perawat mendorong troli darurat masuk,
Dan Dokter Bambang merobek baju pasienku untuk menempelkan pad elektroda di dadaku. Isi daya 200 Joule. Siap. Kejut. Arus listrik yang kuat menembus tubuhku, membuatku kejang hebat. Aku bisa merasakan Aditya dan Siska berdiri tegang di samping, menyaksikan semua ini. Ketegangan mereka bukan karena nyawaku, tapi karena takut kematian ini akan meninggalkan noda yang tidak perlu bagi mereka. Tidak bisa. Detak jantung belum kembali. Teriak Dokter Bambang sambil berkeringat. Naikkan dosis. 300 Joule. Satu lagi kejutan listrik yang kuat. Kesadaranku mulai kabur akibat sengatan arus, tapi aku menggertakkan gigi sekuat tenaga, mempertahankan kesadaran dengan sisa kekuatan terakhir. Aku tidak boleh mati. Setidaknya tidak sekarang. Aku belum melihat Aditya dan Siska berlutut di depanku, memohon sambil mengibaskan ekor. Aku belum merebut kembali kerajaanku, belum memberikan keadilan untuk Joko dan Wahyu. Bagaimana aku bisa mati? Tepat sebelum kesadaranku ditelan kegelapan, aku seolah melihat wajah Joko dan Wahyu, wajah mereka yang penuh kekhawatiran dan kesetiaan. Bu Ratna, kami menunggu perintah Ibu. Bu Ratna, tolong bertahan. Tidak, aku tidak boleh mengecewakan mereka. Keinginan bertahan hidup yang kuat menyeruak dari lubuk hatiku. Beep, beep, beep. Garis yang hampir rata di monitor itu secara ajaib mulai naik turun perlahan. Detak jantung kembali. Kembali. Perawat berteriak kegirangan. Dokter Bambang juga menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya, hampir saja lewat. Tapi tubuh Bu Ratna sudah mencapai batasnya. Lain kali, saya tidak bisa menjamin. Aditya dan Siska saling pandang. Keduanya membaca kelegaan di mata masing-masing. Dokter Bambang, terima kasih kerjanya. Aditya menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Dokter Bambang setelah ketenangannya kembali. Ini sedikit tanda terima kasih, bukan apa-apa. Dokter Bambang menerimanya tanpa ragu dan mengangguk. Pak Aditya terlalu berlebihan. Bu Ratna sekarang butuh istirahat total. Bapak dan Ibu silakan kembali dulu. Baik. Kalau begitu saya serahkan pada Dokter Bambang. Aditya membawa Siska pergi dengan puas. Mereka berpikir aku hanya beruntung selamat, dan hanyalah orang sekarat yang tidak lagi menjadi ancaman. Mereka tidak tahu bahwa pengalaman hampir mati barusan adalah sandiwara yang kuatur, bahwa aku mengendalikan jantungku sejenak dengan tekad yang kuat. Tujuanku melakukan ini hanya satu, membuat mereka percaya tanpa keraguan bahwa aku sudah menjadi orang cacat tak berguna. Hanya dengan begitu mereka akan menurunkan kewaspadaan, dan rencana balas dendamku bisa dimulai diam-diam di tempat yang tidak mereka lihat. Pintu kamar tertutup lagi. Aku perlahan membuka mata, merasakan detak jantung yang kembali kuat. Di luar jendela malam sudah larut. Tapi di duniaku, fajar baru saja menyingsing. Aku tersenyum di balik perban. Senyum dingin yang penuh makna. Aditya Pratama. Siska Dewi. Nikmatilah kegilaan kalian selama 1 bulan terakhir ini. Saat Ratu kembali, itu akan menjadi hari penghakiman bagi kalian. Tindakan Aditya sangat cepat. Tidak. Dia mungkin sudah tidak sabar ingin mencabut semua selang di tubuhku. Keesokan paginya, Dokter Bambang memimpin perawat untuk menarik semua peralatan medis canggih dari kamar, menyisakan hanya alat penunjang hidup dasar. Obat-obatan impor dari Swiss dan Jerman diganti dengan antibiotik generik termurah. Perawat khusus yang merawatku sehari-hari dipecat, digantikan oleh seorang perawat paruh baya bermata kosong dan bertindak kasar. Dia memperlakukanku seperti barang mati saat membalikkan tubuhku, dan beberapa kali menarik luka di wajahku hingga aku berkeringat dingin menahan sakit. Tapi aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengkhianatan dan penghinaan yang diberikan Aditya dan Siska padaku. Aditya datang sekali. Dia memandangku dari balik kaca jendela selama beberapa menit, seolah melihat binatang langka yang hampir punah di kebun binatang. Wajahnya menyiratkan senyum kemenangan bahwa semua sudah diputuskan. Dia bahkan mengucapkan gerak bibir padaku dari balik kaca. Matilah. Aku memejamkan mata. Tidak layak lagi melihat wajah menjijikannya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dengan memutus obatku, aku akan membusuk perlahan di sini dan mati infeksi. Dia terlalu meremehkan aku, Ratnasari.
Bahwa aku bisa membangun kerajaan bisnis bernilai triliunan dari nol bukanlah karena keberuntungan, tapi karena otakku dan tekad pantang menyerah. Dia mengambil ponselku, memblokir sinyal kamar, dan memecat perawatku. Tapi dia tidak tahu, kamar VVIP ini desainnya melibatkan aku secara langsung. Di bagian paling bawah meja samping tempat tidur, ada kompartemen rahasia yang sangat tersembunyi. Di dalamnya, tersimpan telepon satelit khusus yang bisa menembus semua pemblokiran sinyal. Ini adalah jalan keluar terakhir yang kusiapkan sendiri bertahun-tahun lalu untuk mengantisipasi persaingan bisnis ekstrem. Aku tidak pernah bermimpi jalan keluar ini akan digunakan pertama kali untuk menghadapi pasanganku sendiri. Malam kembali larut. Aku bisa mendengar dengkuran halus perawat penjaga di sofa. Waktunya tiba. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk menggeser tubuh sedikit demi sedikit ke tepi tempat tidur. Setiap gerakan serasa merobek luka di seluruh tubuh. Keringat dingin membasahi baju pasien dalam sekejap. Tapi aku menggertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Akhirnya, jariku menyentuh meja samping yang dingin. Aku meraba-raba mencari lekukan kecil yang hampir menyatu dengan kayu, lalu menekannya kuat-kuat. Klik. Dengan suara kecil, kompartemen rahasia terbuka. Aku menyentuh telepon satelit dingin seukuran kotak korek api. Ini adalah harapanku, dan vonis mati bagi Aditya dan Siska. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Telepon tersambung pada dering pertama. Bu Ratna? Suara tenang namun cemas Joko terdengar dari seberang. Mendengar suara ini, sarafku yang tegang akhirnya sedikit kendur. Mataku terasa panas, tapi sekarang bukan waktunya menjadi lemah. Ini aku. Suaraku serak parah karena lama tidak minum dan luka di wajah. Bu Ratna. Ibu baik-baik saja? Kami tidak bisa menemukan kabar ibu dimanapun. Suara Joko penuh kekhawatiran. Aditya, bajingan itu memecat kami semua dan memblokir semua akses informasi tentang ibu. Aku baik-baik saja. Aku memotong ucapannya. Joko, dengarkan baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu. Ya, Bu. Katakan, kamu dan Wahyu harus segera jalankan proyek Bahtera. Di seberang telepon, terdengar hembusan napas Joko yang berat. Proyek Bahtera. Itu adalah rencana darurat tingkat tinggi yang kutetapkan bersama mereka di awal pendirian Nusantara Capital. Satu-satunya tujuan keberadaannya adalah untuk menyelamatkan aset inti dan SDM perusahaan saat terjadi pukulan telak atau jika aku mengalami musibah, demi menyusun kekuatan kembali. Rencana ini hanya diketahui oleh kami bertiga. Itu kartu as terakhir kami, Bu Ratna. Suara Joko sedikit bergetar. Apakah situasinya sudah seburuk itu? Lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Aku menceritakan kekejaman Aditya dan Siska padanya secara singkat. Di seberang telepon hening lama. Aku bahkan bisa mendengar napas kasar Joko dan suara gemeretak gigi menahan amarah. Lama kemudian, dia baru bicara. Suaranya mengandung kegarangan seolah ingin memakan orang hidup-hidup. Bu Ratna, tenang saja. Saya dan Wahyu akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelesaikan misi ini. Jangan pertaruhkan nyawa, kataku tenang. Aku ingin kalian hidup dan memenangkan pertarungan ini dengan indah. Aditya pikir dia sudah menguasai perusahaan karena memegang surat pengalihan sahamku. Dia terlalu naif. Wahyu. Kamu juga mendengarkan? Ya, Bu Ratna. Suara Wahyu terdengar dari samping. Sama marahnya dan khawatirnya. Aktifkan rekening offshoreku di Bank Swiss. Dana di dalamnya cukup untuk kalian gunakan. Mulai besok, beli semua saham Nusantara Capital yang beredar di pasar luar negeri, berapapun harganya. Ingat, gunakan struktur paling rumit, lewat agen berlapis, jangan sampai ada yang bisa melacak sumber dananya. Joko, kamu urus sisi teknisnya. Aditya pasti akan mencoba membersihkan sistem yang kalian tinggalkan. Sebelum dia bertindak, retas server perusahaan, backup data nasabah inti dan kode proyek dengan cara yang tak terlacak, sekaligus, selidiki satu hal. Ya, Bu. Katakan, rekaman CCTV koridor kamarku pasti sudah dihancurkan Aditya. Kamu gunakan segala cara untuk memulihkannya. Di dalamnya ada bukti Siska menyiramkan air keras padaku. Bu Ratna. Eni. Joko terdengar kesulitan. Kalau sistem keamanan rumah sakit dihancurkan secara fisik,
tingkat kesulitan pemulihannya sangat tinggi. Aku tahu sulit. Suaraku tanpa emosi. Tapi Joko, aku percaya padamu. Kamu ahli teknologi terbaik. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Baik, saya pasti akan selesaikan misi. Suara Joko kembali tegas. Bagus. Aku mengangguk puas. Ingat, mulai sekarang kita berlomba dengan malaikat maut. Aditya memberiku waktu 1 bulan, jadi aku akan siapkan pemakaman mewah untuknya dalam 1 bulan ini. Gala tahunan itu akan menjadi hari kematian mereka. Setelah menutup telepon, aku memasukkan kembali telepon satelit ke kompartemen rahasia, lalu menggeser tubuh kembali ke tengah tempat tidur sedikit demi sedikit. Setelah semua ini selesai, aku hampir pingsan karena kelelahan, tapi api yang berkobar di hatiku justru makin membesar. Aditya Pratama, karena kau memutus nyawaku, aku akan menggelarkan karpet merah menuju neraka untukmu dengan tanganku sendiri. Tunggulah, sebentar lagi kau akan tahu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Begitu proyek Bahtera dimulai, ia bekerja seperti mesin perang yang presisi, beroperasi dengan kecepatan tinggi dalam diam. Aku, Joko, dan Wahyu sepakat untuk berkomunikasi lewat telepon satelit setiap jam 11 malam selama 5 menit untuk melaporkan perkembangan hari itu. 5 menit ini adalah satu-satunya harapan dan penghiburanku dalam sehari. Bu Ratna, dana tahap pertama sudah diamankan. Lewat perusahaan cangkang yang terdaftar di Kepulauan Cayman, kami sudah diam-diam membeli 2% saham yang beredar di pasar. Suara Wahyu tenang dan efisien. Bagus. Lanjutkan. Ingat, gerakannya harus halus, jangan sampai ada yang curiga. Siap, Bu. Aditya, si bodoh itu, sekarang pasti sedang sibuk memindahkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadinya untuk membelikan Siska barang-barang mewah, sama sekali tidak akan menyadari gejolak kecil di pasar saham. Aku mencibir dalam hati, seperti dugaanku. Orang seperti Aditya, begitu berkuasa, yang dipikirkan bukan bagaimana menjalankan perusahaan, tapi bagaimana memuaskan kesombongannya yang menyedihkan. Joko, bagaimana denganmu, Bu Ratna? Data inti sudah berhasil di-backup. Mengenai rekaman CCTV, saya sudah meretas sistem keamanan rumah sakit dan menemukan hard drive hari itu memang dihancurkan secara fisik. Tapi, ada nada kegembiraan dalam suara Joko. Mereka menggunakan sistem backup ganda cloud dan lokal. Aditya hanya menghancurkan hard drive lokal. Data cloud memang diformat, tapi secara teori masih bisa dipulihkan. Hanya butuh waktu agak lama. Berapa lama? Paling cepat 2 minggu, paling lambat tidak bisa dipastikan. Tapi saya akan gunakan semua metode. Bagus. Waktu menjadi sumber daya kami yang paling berharga. Aku harus memberi mereka waktu yang cukup sebelum tubuhku benar-benar hancur. Siang hari, kamar rumah sakit adalah nerakaku. Sikap perawat makin buruk, makanan yang dibawakan awalnya bubur, lama-lama berubah jadi nasi dingin keras dan sayur sisa. Dia mungkin mendapat instruksi Aditya untuk mempercepat kematianku dengan cara ini. Beberapa kali aku hampir pingsan karena terlalu sakit. Luka di wajah mulai mengeluarkan bau busuk karena kurang gizi dan obat yang efektif. Aku bahkan bisa merasakan belatung kecil bergerak di balik perban. Setiap kali ganti obat, saat perawat mencabut kain kasa yang penuh darah dan nanah, dia sendiri tidak tahan untuk tidak mengeluh jijik. Ya ampun, wajahnya sudah busuk total. Aku tidak bisa melihat rupaku, tapi dari reaksinya aku bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tapi aku tidak putus asa. Bahkan tidak ada sedikit pun kesedihan. Aku menjadikan semua rasa sakit ini sebagai bahan bakar balas dendam. Saat terlalu sakit, aku membayangkan wajah Aditya dan Siska berulang kali dalam benakku. Membayangkan mereka berlutut memohon di gala tahunan, di puncak kerajaan yang kubangun. Membayangkan mereka diborgol dan diseret ke mobil polisi di tengah tatapan hina orang-orang. Adegan-adegan ini adalah obat penahan sakit paling ampuh bagiku. Demi bertahan hidup, demi melihat hari itu tiba, aku memaksa diri makan. Meskipun makanan itu sulit ditelan, meskipun setiap kali menelan luka di wajahku terasa robek, aku menghabiskan setiap sendoknya. Aku butuh energi. Aku butuh tenaga. Aku harus hidup. Suatu malam larut, saat aku sedang menelepon Joko, pintu kamar tiba-tiba terbuka sedikit. Aku kaget dan segera mematikan telepon, menyembunyikannya di bawah bantal.
Bayangan kecil dan kurus masuk dengan hati-hati. Itu Siti, perawat magang baru di rumah sakit, gadis muda berusia awal 20 perisaan. Setiap kali mengukur suhuku di siang hari, matanya selalu menyiratkan rasa kasihan dan simpati. Bu Ratna. Panggilnya pelan. Aku tidak bersuara, pura-pura tidur. Dia mendekat ke tempat tidurku, ragu-ragu cukup lama, lalu mengeluarkan tabung salep kecil dari sakunya dan meletakkannya diam-diam di meja samping tempat tidur. Lalu dia menuangkan semangkuk sup ayam yang masih hangat dari termos. Bu Ratna, saya tahu ibu sudah sadar. Dia merendahkan suara, terisak. Ini sup ayam buatan ibu saya, bergizi sekali. Salep ini saya titip teman bawa dari luar negeri, bagus sekali untuk penyembuhan luka. Ibu harus kuat ya. Hatiku terasa hangat. Sedikit tak terduga. Kenapa kamu menolongku? Tanyaku dengan suara serak. Siti kaget mendengar suaraku, lalu matanya memerah. Saya dengar dari kepala perawat lama. Ibu dulu orang yang sangat hebat dan baik, dan ibu mendonasikan beasiswa secara anonim untuk beberapa mahasiswa kedokteran miskin di kampus saya. Saya salah satunya. Jadi begitu. Benih kebaikan yang kutebar tanpa sadar di masa lalu, kini mekar menjadi bunga hangat di saat aku paling putus asa. Pak Aditya melarang ibu pakai obat bagus. Saya cuma bisa bawakan diam-diam. Cepat dimakan Bu. Nanti dingin. Siti menyuapkan sup ayam ke mulutku. Melihat gadis baik ini, perasaanku campur aduk. Terima kasih, Siti, kataku tulus. Tapi kalau begini, kamu bisa kena masalah. Saya nggak takut. Siti menggeleng keras kepala. Mereka orang jahat. Saya percaya kebaikan ada balasannya, dan kejahatan ada hukumannya. Kebaikan ada balasannya, kejahatan ada hukumannya. Benar. Sebentar lagi karma mereka akan datang. Dengan bantuan Siti, kondisi tubuhku membaik secara nyata. Salep kecil itu ternyata sangat ampuh. Pembusukan di wajahku terhambat, bahkan mulai tumbuh jaringan baru. Masih sangat gatal, tapi setidaknya aku bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Dan proyek Bahtera berjalan lancar. Bu Ratna, kami sudah amankan 15% saham. Bu Ratna, 30% fragmen data CCTV sudah pulih. Bu Ratna, Aditya menggunakan uang perusahaan untuk persiapan pernikahannya dengan Siska. Jumlahnya fantastis. Wahyu sudah menyimpan semua buktinya. Setiap hari adalah kemenangan baru. Kami seperti hiu yang mengintai di laut dalam. Diam-diam menunggu saat mangsa paling gemuk dan lengah. Akhirnya, 3 hari sebelum gala tahunan, suara Joko di telepon terdengar penuh kegembiraan yang tak tertahan. Bu Ratna, berhasil? Rekaman CCTV berhasil dipulihkan dengan kualitas tinggi. Semua gerakan Siska, si pelakor itu saat menyiram air keras terekam jelas. Aku akhirnya melepaskan kepalan tanganku. Bu Ratna. Suara Wahyu menyusul. Kami berhasil. Melalui leveraged buyout terakhir, kami sudah mengamankan 100% hak kendali Nusantara Capital. Semua saham sekarang atas nama perwalian offshore yang ibu tunjuk. 100%. Ini berarti secara hukum, seluruh Nusantara Capital dan segala isinya semua karyawan, semua rekening sudah sepenuhnya menjadi milikku, Ratna Sari seorang. Aditya sekarang hanyalah pencuri yang mengelola hartaku sementara di rumahku. Bagus. Suaraku tanpa gejolak. Saatnya mengangkat jaring. Joko. Wahyu. Siapkan hadiah perayaan kita. Kita beri Pak Ketua Aditya dan tunangannya hadiah besar yang tak terlupakan seumur hidup di gala nanti. Sementara aku menjalankan rencana rahasia, Aditya sedang menikmati masa paling sombong dalam hidupnya. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa di sudut yang tak terlihat olehnya, perang yang akan mengguncang dunianya sedang berlangsung tanpa suara. Di matanya, aku masih hanya makhluk menyedihkan yang berbaring di rumah sakit, menunggu hitungan mundur kematian. Dia setiap hari meminta dokter Bambang mengirim foto kondisiku yang menyedihkan untuk memuaskan hasrat kontrolnya yang sakit. Dan aku juga bekerja sama dengan senang hati. Dengan bantuan Siti, aku belajar menggunakan beberapa kosmetik dan alat untuk membuat lukaku terlihat jauh lebih parah dari aslinya. Setiap sebelum difoto, aku meminta Siti mendandani wajahku.
Penampilan mengerikan itu bahkan membuatku sendiri merinding. Aditya mempercayainya bulat-bulat dan benar-benar menurunkan kewaspadaan. Dia memulai kegilaannya sebagai pemilik baru Nusantara Capital. Pertama adalah pembersihan besar-besaran. Dia memecat semua karyawan inti yang kompeten yang dulu kunaikan jabatannya dengan berbagai tuduhan konyol. Posisi mereka diisi oleh kerabat dan teman-temannya yang penjilat dan tidak kompeten. Seluruh perusahaan kacau balau karenanya, keluhan bermunculan di mana-mana. Beberapa mantan karyawan mencoba menghubungiku, tapi mendapati aku hilang seperti ditelan bumi. Mereka tidak tahu bahwa perlakuan tidak adil mereka dicatat satu persatu oleh Joko dan Wahyu. Utang ini akan kutagih pokok dan bunganya di gala nanti. Kedua adalah pemborosan. Aditya seolah ingin menebus semua kemewahan yang tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya sekaligus. Dia menggunakan uang perusahaan untuk membeli Bugatti Veyron edisi terbatas untuk dirinya sendiri, dan membelikan penthouse seharga puluhan miliar di pusat Jakarta untuk Siska. Tas-tas mewah dan perhiasan mengalir seperti air ke tangan Siska. Siska pun berubah dari sekretaris kecil, menjadi sosialita papan atas dalam semalam. Kehidupan sehari-harinya di media sosial hanyalah pamer barang mewah dan cinta bak dongeng dengan Aditya. Mereka menjadi pasangan emas kota ini, pengusaha sukses baru dan kekasih cantiknya. Banyak media memuji bakat bisnis Aditya yang luar biasa, memberitakan bagaimana dia membawa kemakmuran baru setelah mengambil alih Nusantara Capital. Kemakmuran? Aku hanya tertawa melihat laporan aliran dana keluar yang mengerikan dari rekening perusahaan yang dikirim Wahyu setiap malam. Apa yang dia sebut kemakmuran hanyalah mengosongkan kerajaan yang kubangun, menggunakan uang hasil kerjaku untuk membangun istana pasir palsu demi dirinya dan wanita jahat itu. Dan yang paling menggelikan adalah persiapan gala tahunan perusahaan. Dia mempersiapkan pernikahan yang disebut pernikahan abad ini dengan cara yang hampir pamer dan balas dendam. Dia menyewa seluruh lantai teratas Hotel Grand Nusantara, hotel bintang 7 termewah di kota, untuk ballroom pesta. Dekorasinya saja menghabiskan miliaran rupiah, sampahnya impor dari Prancis menumpuk seperti gunung, dan setiap tamu yang hadir akan mendapat souvenir bernilai tinggi. Dia bahkan mengundang artis papan atas dengan bayaran fantastis untuk tampil live. Dia ingin semua orang melihat betapa megah dan suksesnya dia, Aditya Pratama, sekarang. Dia ingin semua orang percaya bahwa dia adalah pemilik takdir Nusantara Capital. Dia menganggap gala ini sebagai upacara penobatannya, dan aku adalah korban yang sudah dilupakan yang akan dia jadikan tumbal. Selama 2 minggu ini, aku berbaring di rumah sakit, mengamati semua sandiwaranya dengan dingin melalui laporan Joko dan Wahyu. Aku melihat bagaimana dia mendorong dirinya sendiri ke puncak nafsu selangkah demi selangkah, dan melihat bagaimana dia merakit pasung guillotine untuk dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Semakin dia gila, aku semakin tenang. Semakin dia sombong, aku semakin menanti. Menanti saat gala nanti, saat dia berdiri di tempat tertinggi menjadi pusat perhatian semua orang, aku akan langsung menghempaskannya dari atas awan ke neraka. Menjadikan semua yang dia banggakan sebagai bukti penghakiman, dan mengubah semua kejayaan yang dia bangun susah payah menjadi cap kehinaan yang menghancurkan reputasinya dalam sekejap. Ini adalah hadiah perayaan sesungguhnya yang akan kuberikan padanya. Bu Ratna, semua persiapan sudah selesai. Malam terakhir sebelum gala dimulai, Joko dan Wahyu datang ke rumah sakit swasta elit di pinggiran kota, markas rahasia yang disiapkan Siti untukku. Aku sudah seminggu dirawat di sini, dan di bawah perawatan tim medis terbaik, tubuhku sudah pulih 70,80%. Meski bekas luka di wajah masih mengerikan, setidaknya aku bisa bergerak bebas. Sertifikat saham, tim pengacara, dan petugas keamanan sudah standby di luar hotel. Wahyu menyerahkan segepok dokumen padaku, matanya menyiratkan api pembalasan. Bu Ratna, ini semua bukti penyalahgunaan dana yang dilakukan Aditya. Setiap kasusnya jelas, cukup untuk membuatnya menghabiskan sisa hidup di penjara. Aku menerima dokumen itu dan mengangguk. Joko membuka laptopnya. Bu Ratna, lihat, video diputar di layar. Itu adalah rekaman CCTV kualitas tinggi yang dia pulihkan secara ajaib. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Siska yang terdistorsi oleh kecemburuan dan kekejaman. Setiap detail bagaimana dia menyiramkan cairan berasap itu ke wajahku sambil tersenyum sinis terekam jelas.
Ini adalah bukti tak terbantahkan yang akan mengirimnya ke neraka. Bagus. Aku menutup laptop dan berdiri, berjalan ke jendela. Di luar jendela, lampu kota Jakarta berkelap-kelip menyilaukan. Dan bangunan paling mencolok di tengah cahaya itu adalah Hotel Grand Nusantara. Di sana, Aditya dan Siska sedang menikmati kegilaan terakhir mereka. Besok, aku bicara perlahan, ada nada tawa dingin dalam suaraku. Kita akan pergi ke pesta pernikahan. Pesta pemakaman khusus untuk pengantin pria dan wanitanya. Pukul 7 malam tepat pada hari gala, di luar Hotel Grand Nusantara sudah dipenuhi mobil-mobil mewah. Semua tokoh bisnis dan wartawan kota ini berkumpul di sini, berlomba-lomba menyaksikan apa yang disebut sebagai gala bisnis termewah tahun ini. Di saat ini, di rumah sakit swasta pinggiran kota, aku duduk diam di depan meja rias, menatap diriku di cermin. Orang di cermin itu setengah malaikat, setengah iblis. Wajah kananku sudah kembali mulus berkat perawatan tim medis mahal, kulitnya bahkan lebih halus dari sebelum terluka. Tapi wajah kiriku masih dipenuhi bekas luka mengerikan yang merambat seperti kelabang. Itu adalah jejak abadi yang ditinggalkan Aditya dan Siska padaku. Aku mengulurkan tangan, membelai lembut bekas luka jelek itu. Tidak ada rasa jijik atau takut. Ini adalah lencana kebangkitanku. Bu Ratna, waktunya sudah tiba. Suara Wahyu terdengar dari belakang. Aku berbalik, melihat dia dan Joko sudah berganti setelan jas hitam rapi, dengan tatapan serius seperti prajurit yang akan maju ke medan perang. Di tangan Wahyu ada sebuah kotak beludru hitam. Dia mendekat dan membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah topeng perak yang indah dan rumit tergeletak diam. Desain topeng itu sangat presisi, menutupi wajah kiriku dengan sempurna dan hanya memperlihatkan wajah kanan yang utuh. Di pinggiran topeng bertabur berlian pecahan kecil membentuk pola bunga iris, memancarkan pesona yang mewah, misterius, dan mematikan. Ini dibuat Joko dengan teknologi printing 3D, begadang 3 hari 3 malam menyesuaikan bentuk wajah ibu. Suara Wahyu sedikit bergetar. Aku menatap Joko. Mata jenius teknologi yang pendiam ini juga sedikit memerah. Bu Ratna, katanya pelan. Selamat datang kembali. Aku mengambil topeng itu. Sentuhan logam dingin menyentuh wajahku, tapi seolah ada kehangatan yang meresap ke jantungku. Aku menatap diriku yang bertopeng di cermin, penuh aura misterius, kuat, dan bahaya yang tak terduga. Bagus. Aku mengangguk puas. Baju perangku? Wahyu berbalik mengambil gaun yang sudah disiapkan dari gantungan. Itu adalah gaun panjang model putri duyung berwarna hitam. Bahannya beludru sutra kualitas terbaik, memancarkan kilau anggun dan mahal di bawah lampu. Potongan gaun itu memperlihatkan lekuk tubuhku yang sudah pulih dengan sempurna. Saat aku keluar dari ruang ganti mengenakan gaun ini, aku bisa melihat jelas kekaguman yang tak ditutupi di mata Joko dan Wahyu. Bu Ratna, Wahyu mendekat merapikan ujung gaunku, suaranya penuh kebanggaan. Ibu masih sama seperti dulu. Tidak, lebih cantik dan lebih berwibawa dari dulu. Aku tersenyum dan berjalan ke depan cermin full body. Wanita di dalam cermin mengenakan topeng misterius yang mewah, berbalut gaun perang hitam yang anggun dan dingin. Sorot matanya tajam seperti pisau, seluruh tubuhnya memancarkan aura ratu yang kuat dan tak bisa ditentang. Ratna Sari yang dulu menyembunyikan semua ketajamannya demi cinta sudah mati. Mati dalam cairan air keras jahat itu, mati dalam pengkhianatan kejam Aditya. Sekarang yang berdiri di sini adalah sosok yang bangkit seperti Phoenix, Dewi Pembalasan yang datang menagih nyawa. Ayo berangkat. Aku berbalik. Suaraku tenang tapi mengandung bahaya yang tak bisa dibantah. Musuh kita pasti sudah tidak sabar menunggu. Saatnya mengacaukan penobatan mereka. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam sudah menunggu di depan pintu rumah sakit. Aku, Joko, dan Wahyu naik ke mobil secara berurutan. Mobil itu melesat seperti kilat hitam menembus pemandangan malam kota, menuju Hotel Grand Nusantara yang bersinar terang, tempat pertunjukan hebat akan segera digelar. Di dalam mobil, aku memejamkan mata, bermeditasi, melatih semua langkah yang akan terjadi di benakku berulang kali. Aditya Pratama. Siska Dewi. Kalian tidak akan pernah membayangkan, aku, Ratna Sari, akan muncul kembali di hadapan kalian dengan cara seperti ini. Kalian pasti masih bersenang-senang dan sombong atas kemenangan yang akan segera kalian genggam. Tertawalah puas-puas.
Karena 1 jam lagi, kalian bahkan tidak akan punya hak untuk menangis. Pukul 8 malam. Suasana ballroom lantai teratas Hotel Grand Nusantara sudah mencapai puncaknya. Lampu kristal menerangi ruangan seperti siang hari. Musik orkestra mengalun lembut di udara, tamu-tamu berpakaian mewah berlalu lalang, mendentingkan gelas dan tertawa. Aditya jelas menjadi bintang yang paling bersinar malam ini. Dia mengenakan setelan Armani pesanan khusus, rambutnya disisir rapi ke belakang. Dengan senyum penuh kemenangan dia bergerak lincah di antara para konglomerat. Pak Budi, lama tidak jumpa. Anda masih terlihat muda. Pak Hartono, suatu kehormatan Anda bisa datang. Dia memerankan peran pengusaha sukses dengan sempurna, sopan dan pandai bicara. Melihat sosoknya yang penuh percaya diri, siapa yang akan menyangka bahwa sebulan yang lalu dia hanyalah menantu yang harus bergantung pada istrinya untuk bertahan di perusahaan? Siska mengenakan gaun malam putih bertabur kristal, seperti kupu-kupu yang bangga menggandeng lengan Aditya. Dia menikmati pujian dan sanjungan dari segala arah layaknya nyonya rumah. Pak Aditya benar-benar beruntung. Calon istrinya cantik sekali seperti bidadari. Benar-benar pasangan serasi. Mendengar sanjungan ini, senyum di wajah Siska makin lebar. Dia sesekali menyandarkan kepala di bahu Aditya, menunjukkan sikap seolah ingin mengumumkan kemenangannya pada dunia. Mereka adalah raja dan ratu malam ini. Para bawahan baru yang diangkat Aditya berkumpul di sekitar mereka seperti anjing pemburu yang setia, melontarkan segala macam pujian. Pak Ketua Aditya benar-benar visioner. Sejak Bapak memimpin, kinerja kami terus menanjak. Betul, Bu Ratna yang dulu pemikirannya terlalu konservatif. Tidak punya keberanian seperti Pak Ketua. Nusantara Capital akan menuju kejayaan baru di bawah pimpinan Pak Ketua. Kata-kata picik ini terdengar makin keras karena pengaruh alkohol. Nama para mantan direktur yang benar-benar berjasa besar bagi perusahaan sudah hilang dari ingatan mereka, bahkan diinjak-injak. Di sudut ruangan, beberapa karyawan muda yang baru masuk berbisik-bisik. Dengar enggak? Katanya bos asli perusahaan dulu itu istrinya Pak Ketua. Namanya Ratna Sari. Tentu saja dengar. Katanya jenius bisnis yang hebat. Sayang sekali, katanya belum lama ini sakit parah dan hampir mati. Pantesan Pak Ketua cepat sekali. Lihat itu, perempuan di sebelahnya itu mantan sekretaris Siska kan? Cepat sekali naik kasta jadi sosialita. SST. Mau dipecat? Sekarang di perusahaan enggak ada yang boleh sebut nama itu. Benar. Siapa yang berani menyebutnya? Karena pembersihan dan pembungkaman sengaja oleh Aditya, 2 kata Ratna Sari menjadi tabu di internal Nusantara Capital. Dia pikir dengan menghapus namaku, dia bisa menghapus semua jejak keberadaanku. Dia pikir dengan mengusir mantan bawahanku, dia bisa duduk tenang di tahtanya. Sungguh naif dan bodoh. Saat ini, aku duduk di dalam Rolls-Royce hitam yang berhenti di parkiran bawah tanah hotel. Di luar jendela banyak mobil mewah keluar masuk. Di dalam mobil, Wahyu melaporkan situasi ballroom secara real-time lewat earphone kecil. Bu Ratna, Aditya sedang pidato di podium. Lewat kamera kecil, Wahyu, aku bisa melihat layar besar ballroom dengan jelas. Di layar, Aditya memegang mikrofon di bawah sorotan lampu, tersenyum percaya diri dan menawan. Hadirin sekalian yang terhormat, dan rekan-rekan sekalian, selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di acara tahunan Nusantara Capital di tengah kesibukan Anda. Tahun lalu adalah tahun yang luar biasa bagi Nusantara Capital. Kami melewati badai dan menyambut kelahiran kembali. Di sini, saya ingin berterima kasih secara khusus pada seseorang. Tatapannya tertuju pada Siska di bawah panggung dengan penuh kasih sayang. Dia yang selalu mendampingi saya saat perusahaan dalam masa tersulit, memberi saya semangat dan dukungan. Dia adalah Siska. Para kerabat yang sudah disiapkannya di bawah panggung segera memimpin tepuk tangan dan sorakan meriah. Siska naik ke atas panggung dengan senyum malu-malu di tengah ucapan selamat orang-orang. Aditya menggenggam tangannya, menariknya ke sampingnya. Lalu dia mengumumkan dengan lantang pada semua orang. Hari ini, saya tidak hanya ingin merayakan kesuksesan perusahaan bersama kalian, tapi juga ingin melakukan hal terpenting dalam hidup saya di sini. Suasana mencapai puncaknya. Semua orang tahu momen bersejarah malam ini akan segera terjadi. Melihat pasangan hina itu di layar,
Senyum dingin di bibirku makin dalam. Menggilalah. Nikmati kemuliaan terakhir kalian sepuasnya. Saat pertunjukan kalian berakhir, itulah saat penghakimanku dimulai. Aku memberi instruksi pelan lewat earphone. Wahyu, Joko, siap masuk. Siap, Bu Ratna. Semua lampu di ballroom padam, hanya menyisakan lampu sorot lembut yang menyinari Aditya dan Siska di tengah panggung. Musik romantis mengalun pelan, suasana dibuat seperti mimpi, para tamu menahan napas, mata berbinar penuh ekspektasi dan rasa ingin tahu. Mereka mengangkat ponsel, siap merekam momen bersejarah ini. Aditya sangat menikmati perasaan menjadi pusat perhatian seperti ini. Dia menatap Siska dalam-dalam, matanya seolah memuat seluruh kelembutan dunia. Siska, suaranya bergema di seluruh ruangan lewat mikrofon. Bas yang menawan. Sudah 3 tahun kita bertemu. Dalam 3 tahun ini, kamu menemaniku melewati banyak jalan, menyaksikan pasang surutku. Terutama selama masa tersulit dalam hidupku ini, kamu selalu setia mendampingiku, memberiku keberanian untuk bangkit lagi. Dia berkata dengan tulus seolah-olah, Siska benar-benar wanita yang menderita bersamanya. Dan aku, istri yang memberikan segalanya untuk perusahaan dan hampir mati karena dicelakai olehnya, seolah sudah dihapus dari ingatannya. Siska tampak terharu sampai berkaca-kaca. Dia menutup mulut, terlihat ingin menangis, akting yang melampaui pemenang Piala Citra. Mas Adit. Panggilnya terisak. Aditya tersenyum tipis. Di tengah decak kagum seluruh hadirin, dia mengeluarkan cincin berlian merah muda besar yang sudah disiapkan, lalu berlutut dengan satu kaki. Siska. Dia mendongak menatapnya, matanya panas dan tulus. Dulu aku tidak bisa memberimu apa-apa, tapi sekarang beda. Aku, Aditya Pratama, sudah menjadi CEO Nusantara Capital. Aku ingin membagi semua yang kumiliki denganmu. Jadi, Siska, maukah kamu menikah denganku? Mulai sekarang, Nusantara Capital akan menjadi saksi cinta kita. Terima. Para kerabat Aditya di bawah panggung segera berteriak memimpin. Suasana mencapai klimaks saat ini. Tatapan semua orang tertuju pada Siska, menunggu dia mengucapkan kata ya. Kefanan Siska mendapat kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap Aditya yang berlutut, menatap cincin berlian simbol kekayaan dan status di tangannya, melihat tatapan iri dari banyak orang di bawah panggung, merasa seolah memiliki seluruh dunia. Dia gemetar karena gembira, air mata akhirnya jatuh dari matanya. Dia membuka mulut, hendak mengucapkan jawaban yang sudah lama diimpikannya dengan suara paling manis dan bahagia seumur hidupnya. Aku. Namun tepat pada saat itu, brak. 2 pintu besar berlapis emas dengan ukiran bunga iris di ballroom tiba-tiba terbuka dari luar. Suara benturan keras itu bagaikan petir di siang bolong. Seketika memecahkan suasana romantis dan panas di tempat itu. Semua orang kaget dengan kejadian mendadak ini dan menoleh. Ballroom yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang benderang, menyinari setiap sudut. Di ambang pintu, berdiri 3 orang melawan cahaya. Di depan, seorang wanita misterius bertopeng perak. Dia mengenakan gaun panjang hitam model Putri Duyung, posturnya tinggi dan berwibawa, seperti ratu yang turun di tengah malam. Di belakangnya, 2 pria berwajah serius mengikuti. Joko, mantan direktur teknis, dan Wahyu, mantan direktur keuangan yang dipecat Aditya. Kemunculan dramatis dan tiba-tiba ini membuat seluruh ballroom hening seperti kuburan. Semua orang membeku. Di atas panggung, ekspresi wajah Aditya dan Siska seolah membeku karena sihir penghenti waktu. Pose berlutut Aditya terlihat sangat konyol, dan Siska membiarkan mulutnya terbuka, menelan kembali jawaban, ya yang hampir keluar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan yang sulit dideteksi. Itu aku, Ratnasari. Aku kembali. Aku melangkah dengan high heels 12 cm, berjalan selangkah demi selangkah menuju panggung yang sudah disiapkan untukku dengan tenang dan anggun. Suara high heelsku beradu dengan lantai marmer menghasilkan bunyi tak-tak-tak yang jernih. Setiap langkah seolah menginjak jantung Aditya dan Siska. Aku bisa melihat wajah mereka makin pucat saat aku mendekat. Aku bisa melihat keterkejutan di mata mereka perlahan berubah menjadi ketakutan yang tak bisa disembunyikan.
Kau siapa? Akhirnya, Aditya tersadar dari syoknya dan bertanya dengan suara tinggi, suaranya bercampur getaran yang bahkan tidak dia sadari. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya terus berjalan, tatapanku melewatinya dengan dingin, melewati Siska yang ada di sampingnya, dan terakhir berhenti pada kotak cincin di tangannya. Lalu, aku tertawa kecil. Lewat mikrofon yang masih menyala di dekatnya, suara tawa itu terdengar jelas di telinga semua orang. Tawa itu sangat ringan, tapi mengandung makna yang menusuk tulang, membuat suhu ballroom seolah membeku seketika. Kemunculanku menimbulkan riak di seluruh ruangan seperti batu besar yang dilempar ke danau tenang. Para tamu mulai berbisik-bisik, saling menunduk dan bergantian menatap kami bertiga. Itu? Wanita itu siapa? Auranya hebat sekali. Dua pria di belakangnya. Bukannya itu mantan Direktur Joko dan Direktur Wahyu dari Nusantara Capital? Bukannya mereka sudah dipecat? Ada apa ini? Wajah Pak Ketua Aditya kok kelihatannya nggak enak ya? Wajah Aditya bukan sekadar tidak enak. Dia menatapku tajam, wajah tampannya mulai terdistorsi karena syok dan marah. Ratna. Tak mungkin. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Dia tanpa sadar menyebut namaku, tapi segera menyangkalnya. Bukan. Kamu bukan dia. Dia sekarang sedang berbaring di rumah sakit menunggu mati. Kesalahannya dalam bicara membuat gumaman di bawah panggung makin keras. Ratna? Dia panggil Ratna? Jangan-jangan dia itu istri Pak Ketua yang katanya sakit-sakitan itu? Ya ampun, drama akhir tahun apa ini? Istri sah melabrak acara lamaran pelakor? Siska makin pucat pasi. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Aditya, menatapku dengan tatapan penuh ketakutan dan ketidakpercayaan, seolah melihat hantu yang bangkit dari neraka. Hantu. Kau hantu. Teriaknya histeris sambil menunjukku. Aku mengabaikan sikap memalukan mereka dan tidak menghentikan langkah. Di tengah tatapan semua orang, aku berjalan naik ke atas panggung selangkah demi selangkah. Di atas panggung, pembawa acara yang tadi memandu acara lamaran bingung setengah mati melihat kejadian mendadak ini. Dia menatapku, membuka mulut tapi tak bisa bicara. Aku mendekatinya, hanya meliriknya sekilas, dan dia gemetar seolah tersengat panas, menyerahkan mikrofon di tangannya padaku. Aku menerima mikrofon itu. Sentuhan logam dingin memberiku rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Akhirnya, aku mengambil kembali hak bicaraku. Aku berbalik, menghadapi semua tamu di bawah panggung yang penuh rasa kaget, penasaran, dan menunggu tontonan. Tatapanku menyapu seluruh ruangan perlahan, dan terakhir terkunci pada wajah ketakutan Aditya dan Siska. Aditya Pratama. Aku mulai bicara perlahan. Suaraku terdengar jelas, dingin, dan sedikit serak namun berwibawa lewat speaker ke seluruh penjuru ruangan. Sepertinya kamu kaget sekali melihatku di sini. Pasti sedang berpikir, kenapa aku tidak membusuk dan mati infeksi di rumah sakit sesuai rencanamu, kan? Kata-kataku meledak di tengah kerumunan seperti bom besar. Semua orang menahan napas, membusuk dan mati infeksi. Kutukan macam apa yang sejahat itu? Wajah Aditya seketika pucat. Kau bicara omong kosong apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Dia berusaha menyangkal sebagai perlawanan terakhir. Nggak ngerti? Senyum dingin di bibirku makin dalam. Nggak apa-apa. Sebentar lagi kamu akan mengerti. Aku tidak lagi melihatnya, mengalihkan pandangan ke tamu undangan di bawah. Suaraku tetap tenang tapi mengandung bahaya yang tak bisa ditentang. Hadirin sekalian dan rekan-rekan yang terhormat, selamat malam. Maaf sudah merusak kesenangan Pak Aditya. Tapi malam ini, saya ingin mengumumkan satu hal yang jauh lebih penting daripada lamarannya kepada Anda semua. Aku berhenti sejenak, tatapanku sengaja menekankan 3 kata Pak Aditya itu. Panggilan ini membuat pupil mata Aditya mengecil drastis. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dan aku tidak memberinya waktu bereaksi. Aku menatapnya, melihat Siska yang sudah gemetar ketakutan di sampingnya, dan berkata-kata demi kata dengan jelas. Sepertinya Pak Aditya ini sudah tidak sabar ingin menjadikan milik saya sebagai miliknya. Kalimat ini kuucapkan sangat pelan dan jelas. Setiap kata menghantam jantung Aditya dan Siska seperti palu berat. Dan juga jantung semua orang yang hadir di sana. Milikmu? Jangan mimpi.
Kamu sudah tanda tangan surat pengalihan saham. Nusantara Capital sekarang milikku. Aditya akhirnya tak tahan dan berteriak histeris. Teriakannya bukannya membuatku takut, malah membuat senyum di bibirku makin lebar. Surat pengalihan saham? Aku mengulang kata itu dengan nada mengejek. Oh, maksudmu kertas sampah yang kau paksa aku tanda tangani saat aku terluka parah kena air keras dan tidak sadarkan diri itu? Kata-kataku sekali lagi membuat seluruh ruangan syok. Teror air keras? Luka parah? Tidak sadar? Tanda tangan paksa. Setiap kata mengandung informasi berdarah yang membakar rasa ingin tahu semua orang. Wajah Aditya sudah pucat pasi kebiruan. Dia tahu dia tamat. Di hadapan begitu banyak tokoh penting dan media, Ratna Sari kembali dengan dendam yang mekar sempurna dan rahasia yang akan menghancurkannya. Upacara penobatannya saat ini berubah total menjadi skandal abad ini yang tak bisa diperbaiki. Dan aku adalah satu-satunya sutradara skandal ini. Kertas sampah? Ratna, jangan bicara sembarangan di sini. Aditya sepertinya tidak berpikir aku punya kemampuan membalikkan keadaan. Dia memaksakan diri tenang, menunjukku dan berteriak lantang. Perjanjian itu ada tanda tangan aslimu dan notaris? Itu dokumen sah mutlak secara hukum? Sudah terlambat kalau kamu mau berubah pikiran? Dia mencoba menekanku dengan hukum. Mencoba meyakinkan semua orang di sana bahwa dialah pemenang yang sah. Sayangnya, trik murahan itu di mataku sangat konyol dan kekanak-kanakan. Kekuatan hukum? Aku tertawa kecil. Tawa itu penuh penghinaan dan ejekan. Aditya, apa kau lupa apa jurusan kuliahku? Sebelum mendirikan Nusantara Capital, aku adalah lulusan terbaik Fakultas Hukum UI. Penelitianku soal hukum dagang dan kontrak sudah mendarah daging. Dia mau main hukum denganku? Benar-benar katak dalam tempurung. Kau! Mata Aditya akhirnya menyiratkan kepanikan yang sesungguhnya. Aku tidak memberinya kesempatan bicara lagi. Aku berbalik dan mengangguk sedikit pada Wahyu yang berdiri diam di belakangku. Wahyu segera paham, mengeluarkan USB dari tas kerjanya dan menuju panel kontrol peralatan di samping panggung, menyambungkannya ke proyektor. Detik berikutnya, layar LED raksasa di tengah ballroom menyala seketika. Layar yang tadinya menampilkan momen manis Aditya dan Siska kini berganti menjadi dokumen elektronik yang diperbesar dengan jelas. Judul dokumen itu tertulis jelas dengan huruf merah tebal. Surat keterangan hak kendali mutlak 100%, penerima manfaat akhir Nusantara Capital. Tulisan ini menghantam mata semua orang yang hadir bagaikan petir. Semua orang memanjangkan leher menatap isi layar dengan tak percaya. Dan saat tatapan mereka jatuh pada kolom penerima manfaat akhir dan melihat nama yang jelas dan tegas itu, seluruh ballroom meledak dengan keributan yang mengguncang langit-langit. Penerima manfaat akhir, Ratna Sari. Ih, ini nggak mungkin. Aditya melihat isi layar, darah di wajahnya terkuras habis seketika. Dia sempoyongan mundur 2 langkah. Suaranya saat menunjuk layar berubah tajam dan terdistorsi karena syok dan takut luar biasa. Palsu. Ini pasti palsu. Kau memalsukannya. Memalsukan? Aku menatapnya tenang, seperti melihat badut murahan. Aditya, dokumen ini diterbitkan oleh grup perbankan Swiss dan disahkan bersama oleh 3 firma hukum top dunia. Setiap halamannya ada cap legal. Kau pikir aku bisa memalsukannya, atau? Aku berhenti sejenak. Sudut bibirku makin dingin. Apa kau pikir dengan otakmu itu, kau bisa paham apa itu reverse trust dan reverse merger? Kata-kataku bagaikan petir bagi para konglomerat yang hadir. Mereka tentu tahu apa artinya ini. Ini berarti saat Aditya sombong dan merasa sudah menguasai segalanya, aku, Ratna Sari yang dia anggap sedang sekarat, diam-diam telah melakukan serangkaian manuver modal tingkat tinggi yang brilian untuk mengambil kembali kepemilikan seluruh perusahaan ke tanganku sendiri, tanpa diketahui siapapun. Apalagi ini hak kendali mutlak 100%. Ini bukan sekadar persaingan bisnis. Ini adalah pembantaian intelektual yang telak, tatapan semua orang berubah. Cara mereka melihatku berubah dari rasa ingin tahu dan kasihan di awal menjadi rasa hormat dan takut. Dan tatapan mereka pada Aditya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Naik pangkat dengan mendompleng istri, membalas air susu dengan air tuba, dan akhirnya kalah telak oleh otak istrinya sendiri.
Inilah citra terakhir Aditya di mata semua orang sekarang. Aku merasakan tatapannya yang seolah ingin membelahku, tapi aku tidak peduli. Aku menikmati keputusasaannya sekarang. Menikmati kejatuhannya dari atas awan. Aku berjalan ke bagian paling depan panggung, mengangkat mikrofon. Suaraku kembali bergema. Kali ini bukan pertanyaan dingin, melainkan deklarasi ratu yang penuh wibawa. Lupa memperkenalkan diri. Saya, Ratna Sari, adalah satu-satunya pemilik perusahaan ini. Jadi, Pak Aditya, aku berbalik, bicara pelan pada pria yang sudah pucat pasi itu. Tadi Anda mau melamar wanita yang mencelakai saya ini dengan perusahaan saya, dengan uang saya? Setiap kataku menghantam wajah Aditya dan Siska seperti tamparan keras, membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala karena malu. Bukan. Bukan begitu, Bu Ratna. Dengarkan penjelasan saya. Aditya benar-benar panik, kesombongan dan kemarahan di matanya sudah hilang, digantikan oleh permohonan yang menyedihkan dan hina. Dia bahkan tanpa sadar kembali memanggilku dengan sebutan yang dulu paling dia benci. Bu Ratna. Dia mencoba berdalih, tapi aku tidak ingin mendengar. Aku bahkan tidak layak melihatnya lagi, seolah dia adalah sampah kotor yang tak ada hubungannya denganku. Tatapanku menyapu ke bawah panggung perlahan. Aku melihat kerabat-kerabat yang dulu diangkat Aditya semuanya menunduk, ingin bersembunyi di dalam tanah, takut terlihat olehku. Aku juga melihat mantan karyawan yang ditindas Aditya tapi tetap memilih bertahan di perusahaan. Mata mereka berbinar penuh kegembiraan dan harapan yang tak tertahan. Mereka menatapku seolah menemukan kembali keyakinan yang hilang. Kehangatan menyeruak di hatiku. Demi mereka yang percaya dan mengikutiku inilah, aku harus berdiri di sini hari ini, merebut kembali keadilan untuk mereka dan diriku sendiri. Wahyu, panggilku pelan. Wahyu segera maju, suaranya lantang. Mari kita buka hadiah perayaan kedua untuk Pak Aditya, biar semua orang bisa menikmatinya bersama. Siap. Wahyu mengoperasikan komputer lagi. Dokumen saham di layar besar berganti seketika. Yang menggantikannya adalah rekening koran bank, bukti transfer, dan laporan arus kas yang jelas dan tajam. Setiap laporan ditandai dengan lingkaran merah pada angka-angka fantastis. Itu. Seseorang yang mengerti keuangan di bawah panggung sudah mengeluarkan seruan kaget. Wahyu memegang mikrofon lain. Suaranya dingin dan profesional, seperti hakim paling adil yang membacakan vonis. Hadirin sekalian yang terhormat, yang ditampilkan di layar adalah rincian penggunaan sebagian dana selama masa jabatan Saudara Aditya Pratama sebagai PEL, CEO Nusantara Capital. 1 bulan lalu, Saudara Aditya Pratama tanpa persetujuan Dewan Direksi, yaitu Ibu Ratna Sari sendiri, menarik dana 30 miliar rupiah dari rekening perusahaan untuk membeli mobil sport edisi terbatas atas nama pribadi. 20 hari lalu, Saudara Aditya Pratama kembali menyalahgunakan dana proyek perusahaan sebesar 50 miliar rupiah untuk membelikan Saudari Siska rumah mewah di pusat kota. 10 hari lalu, Saudara Aditya Pratama mentransfer dana kesejahteraan karyawan dan bonus akhir tahun sebesar 120 miliar rupiah ke rekening terkait pribadinya untuk mempersiapkan pesta malam ini. Setiap baris yang dibacakan Wahyu membuat wajah Aditya makin pucat. Saat Wahyu selesai membaca baris terakhir, tubuhnya gemetar hebat sampai hampir tidak bisa berdiri. Wahyu berhenti sejenak, lalu menyimpulkan. Ini baru statistik awal. Menurut estimasi kami, total aset perusahaan yang digelapkan atau disalahgunakan Saudara Aditya Pratama dalam waktu singkat 1 bulan ini mencapai minimal 500 miliar rupiah. 500 miliar rupiah. Angka ini meledak di seluruh ballroom bagaikan bom atom. Semua orang terperangah dengan angka astronomis ini. Penggelapan dalam jabatan, apalagi dengan jumlah sebesar ini bukan sekadar masalah etika bisnis. Ini adalah kejahatan ekonomi yang nyata. Tatapan semua orang serentak tertuju pada pria yang sempoyongan di atas panggung itu bagaikan pisau. Hina, ejekan, syukur. Aditya benar-benar hancur secara sosial. Bukan. Bukan aku. Dia yang suruh. Ratna yang suruh aku begitu. Dalam ketakutan luar biasa, Aditya mulai meracau dan melempar tanggung jawab secara gila. Dia yang mau menggelapkan uang perusahaan sejak awal. Dia dalangnya. Aku dijebak sama dia.
Racauan tak logis ini hanya menuai tawa di bawah panggung. Seorang pemilik saham 100% perlu menggelapkan uang perusahaannya sendiri dengan cara seperti ini. Pria ini bukan hanya jahat, tapi juga bodoh tak tertolong. Aku menatapnya dingin. Melihat perlawanan konyol terakhirnya, lalu aku mengangkat mikrofon, siap menjatuhkan vonis akhir untuknya. Suaraku tidak keras, tapi mengandung kekuatan yang mampu membungkam dunia. Saya umumkan keputusan personalia pertama. Segera pecat Aditya Pratama dari semua jabatannya di Nusantara Capital, dan bekukan semua gaji serta kompensasi sahamnya. Kata-kataku jatuh di atas kepala Aditya bagaikan palu pengadilan dari langit ke-9. Dia kuangkat sendiri, dan kupecat sendiri. Dari awan ke neraka, hanya dalam sekejap. Kata-kataku bergema di dalam ballroom yang sunyi senyap. Setiap kata mengandung otoritas mutlak yang tak bisa dibantah. Aditya benar-benar hancur. Kakinya lemas dan dia jatuh terduduk di lantai, wajahnya penuh keputusasaan dan ketidakpercayaan. Tidak. Tidak. Kau tidak bisa lakukan ini padaku? Ratna. Wanita jahat. Kau pasti mati mengenaskan. Jadi hantu pun aku nggak akan melepaskanmu. Dia mulai memaki seperti anjing gila. Kata-kata kotor itu keluar terus-menerus dari mulut pria yang dulu mempesonaku. Sayangnya, di hadapan kekuasaan mutlak, teriakannya terlalu pucat dan tak berdaya. Aku bahkan tidak merasa marah sedikit pun. Aku hanya menatapnya dari atas dengan dingin, seolah melihat makhluk jelek yang tak ada hubungannya denganku. Siska sudah ketakutan setengah mati, membeku duduk di lantai. Tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin musim gugur. Tak mampu bicara satu kalimat utuh pun. Dia menatapku, matanya penuh ketakutan dan permohonan. Mungkin dia ingin minta ampun padaku. Lucunya, saat dia menyiramkan sebotol air keras itu ke wajahku tanpa belas kasihan, apakah dia pernah berpikir untuk mengampuniku? Sekarang baru mau minta ampun, sudah terlambat. Aku mengabaikan perilaku memalukan pasangan anjing dan kucing ini. Tatapanku menyapu pintu masuk ballroom, dan lewat mikrofon, aku melontarkan satu kata dengan nada tenang namun hampir kejam. Keamanan. Kata ini berfungsi seperti sakelar yang memulai prosedur penghakiman terakhir. Begitu kata itu terucap, dua pintu besar ballroom sekali lagi terbuka lebar. Kali ini yang masuk bukan aku dan mantan bawahanku, melainkan 8 petugas keamanan profesional berseragam hitam, bertubuh tinggi besar dengan ekspresi dingin. Langkah mereka tegap, auranya mengintimidasi. Sekilas saja terlihat mereka adalah elit terlatih. Ini adalah orang-orang yang kupanggil lewat Joko dari perusahaan keamanan terbaik di Jakarta. Satu-satunya tugas mereka adalah menjalankan perintah mutlakku. Kepala keamanan di depan melangkah cepat ke depan panggung, memberi hormat padaku dengan sopan. Bu Ratna. Mohon petunjuk. Suaranya lantang dan bertenaga, penuh ketaatan. Tatapanku perlahan jatuh pada Aditya yang berantakan di lantai. Lalu aku mengangkat tangan, menunjuknya dengan jari lentikku. Seret dia keluar. Suaraku sangat ringan, tapi memiliki sihir seolah apa yang kukatakan pasti terjadi. Siap. Kepala keamanan melambaikan tangan tanpa ragu sedikit pun. 4 petugas keamanan kekar menerjang ke atas panggung bagaikan serigala. 2 orang di kiri kanan mengangkat Aditya, seperti mengangkat anak ayam. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aditya akhirnya sadar. Dia meronta gila-gilaan sambil berteriak. Ratna. Wanita jahat. Kau akan mati mengenaskan. Jadi hantu pun aku akan menghantuimu. Kutukannya jahat tapi tak berdaya. Lengan petugas keamanan itu seperti penjepit besi yang mencengkeram Aditya erat-erat, membuat semua rontaannya sia-sia. Para tamu di bawah panggung terpana melihat adegan dramatis sekelas film Hollywood yang terjadi di depan mata. Mereka belum pernah melihat cara pembersihan yang begitu langsung, kasar, dan tanpa ampun seperti ini. Baru saja dia adalah CEO perusahaan terbuka yang dirayakan semua orang di atas panggung, dalam sekejap menjadi anjing buangan yang diseret keluar seperti anjing mati. Kontras yang ekstrem ini terlalu besar, membuat semua orang merasakan kedinginan dari lubuk hati dan rasa hormat yang dalam pada wanita bertopeng di atas panggung. Wanita ini bukan hanya punya otak dan strategi, tapi juga hati yang lebih keras dari baja. Dia adalah ratu yang sesungguhnya. Ratu yang tak boleh diganggu,
Suara teriakan Aditya makin menjauh. Dia diseret keluar dari ballroom mewah itu tanpa ampun oleh 4 petugas keamanan profesional. Jas Armani mahalnya terseret di lantai, sudah kusut dan berdebu. Wajah tampannya terdistorsi oleh amarah dan rasa malu. Dia seperti anjing gila yang dicabut semua giginya, selain menggonggong tak berdaya, tidak bisa melakukan perlawanan efektif apapun. Inilah akhir baginya. Akhir yang memalukan dan konyol. Dan tunangannya, Siska, kondisinya sekarang tidak lebih baik darinya. Dia duduk di lantai yang dingin, menatap kosong ke arah Aditya diseret pergi. Matanya hampa, wajahnya pucat seperti orang mati. Semua mimpinya, semua kesombongannya, semua fantasinya tentang masa depan, hancur berkeping-keping di tanganku saat ini juga. Dia berubah dari calon pengantin yang akan menikah dengan konglomerat dan menjadi nyonya besar grup triliunan, kembali menjadi pelakor jahat yang tidak punya apa-apa dalam sekejap. Tidak. Dia bahkan tidak bisa jadi pelakor lagi. Hukuman berat menunggunya. Aku berjalan perlahan ke hadapannya. Bayanganku menutupi tubuh kecilnya yang gemetar sepenuhnya. Dia mendongak menatapku. Wajahnya yang didandani rapi kini berantakan oleh air mata dan ingus. Sangat menyedihkan. Bu Ratna. Suaranya bergetar, memeras beberapa kata dari tenggorokannya dengan susah payah. Saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong ampuni saya. Semuanya karena Aditya. Dia yang suruh saya, dia yang kasih saya air keras itu. Dia yang suruh saya hancurkan wajah ibu. Sampai tahap ini pun, dia masih mencoba melempar semua kesalahan pada Aditya. Benar-benar tidak tahu diri sampai melihat peti mati. Aku menatapnya. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di mataku. Minta ampun? Aku mengulang kata-katanya dengan ringan. Siska, saat aku berbaring di rumah sakit, saat wajahku yang kau siram air keras itu membusuk mengerikan, dan aku sekarat kesakitan, apa kau pernah berpikir untuk mengampuniku? Saat Aditya memutus semua obatku, sehingga aku hanya bisa melihat wajahku membusuk sedikit demi sedikit, bahkan berbelatung. Kau ada di mana? Setiap kataku menusuk jantungnya seperti jarum dingin. Dia terdiam oleh pertanyaanku, hanya bisa menggeleng dan menangis. Bukan begitu. Cukup. Aku tidak layak mendengar alasannya lagi. Aku berbalik dan memberi isyarat mata pada Joko di samping. Joko segera paham, kembali ke panel kontrol. Layar besar di ballroom berganti tampilan lagi. Kali ini yang muncul bukan dokumen atau data dingin, melainkan rekaman CCTV tanpa suara berkualitas tinggi. Latar video itu adalah koridor kamar VVIP tempatku dirawat. Begitu video memutar adegan Siska membawa botol menyelinap masuk ke kamarku, seluruh ruangan meledak lagi dengan seruan kaget yang tak tertahan. Semua orang membelalakan mata menatap layar. Mereka tahu kebenaran paling kejam akan segera terungkap. Meski video itu tanpa suara, wajah Siska yang terdistorsi oleh kebencian dan kedengkian terekam jelas oleh kamera. Bagaimana dia tersenyum sinis, membuka tutup botol, dan menyiramkan cairan berasap mematikan itu tanpa ampun ke arahku yang tak berdaya di tempat tidur. Wajahku di video diburamkan, tapi lubang-lubang hitam yang terbentuk cepat diseprai akibat korosi cairan itu dan asap yang mengepul, menceritakan penderitaan mengerikan itu tanpa kata. Seluruh ballroom hening mencekam, hanya terdengar suara tarikan napas ngeri, wajah semua orang dipenuhi rasa syok dan jijik mendalam atas tindakan keji Siska. Inilah calon pengantin cantik dan baik hati yang baru saja mereka kagumi, ternyata iblis berhati racun. Saat video berakhir, layar padam. Namun lampu ballroom seolah menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya. Menyinari wajah Siska yang putus asa tanpa darah, dan juga menyinari beberapa sosok berseragam polisi yang entah kapan sudah muncul di pintu masuk ballroom. Aku menatap Siska, perlahan mengangkat mikrofon. Menjatuhkan vonis akhir untuknya. Siska Dewi. Bukti penganiayaan berat yang direncanakan sudah jelas. Habiskan sisa hidupmu di penjara untuk bertobat. Kata-kataku seperti lonceng yang memberitahukan takdir akhir Siska. Beberapa polisi melangkah tenang membelah kerumunan yang tertegun, berjalan lurus ke depan panggung. Polisi Parubaya di depan menunjukkan lencananya padaku dan berkata dengan serius, Bu Ratna Sari, kami dari Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Kami baru saja menerima laporan, dan melalui video yang diputar secara publik ini,
kami telah mengamankan bukti awal dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh saudari Siska Dewi. Aku mengangguk. Sama sekali tidak kaget dengan hasil ini. Sebelum aku datang, Joko sudah mengirimkan video ini dan berkas laporan rinci ke email resmi kepolisian secara anonim. Dan keputusanku memutarnya secara publik di Gala adalah agar kejahatan Siska tidak bisa disembunyikan lagi di depan mata semua orang. Agar dia dipaku di tiang aib pada momen termegahnya. Menerima penghakiman hukum secara terbuka. Pak Polisi, terima kasih atas kerja kerasnya, kataku tenang. Polisi itu mengangguk, lalu memberi instruksi pada 2 polisi muda di belakangnya. Bawa tersangka. 2 polisi naik ke panggung, mengangkat Siska yang sudah lemas seperti lumpur dari kiri dan kanan. Tidak. Jangan tangkap aku. Aku nggak mau dipenjara. Nggak mau. Siska akhirnya meledak dalam ketakutan ekstrem. Dia meronta gila-gilaan seperti orang sakit jiwa sambil meraung. Gara-gara Aditya, semuanya Aditya yang suruh. Tangkap dia. Jangan tangkap aku. Sayangnya, semua alasan dan raungannya sia-sia belaka. Polisi dengan wajah datar mengeluarkan borgol dingin dari pinggang. Klik. Suara borgol mengunci pergelangan tangan kurus yang tadinya dihiasi cincin berlian 1 miliar rupiah itu dengan erat. Saat ini, semua mimpinya, semua kesombongannya, menjadi buih. Yang menunggunya, hanyalah kehidupan panjang dan dingin di balik jeruji besi. Melihat punggung Siska yang diseret polisi dengan menyedihkan dan putus asa, tidak ada gejolak sedikit pun di hatiku. Ini adalah hasil yang pantas dia terima. Aku berbalik, kembali menghadapi tamu dan karyawan yang masih bingung dan syok dengan kejadian besar malam ini. Seluruh ballroom masih hening seperti mati. Tatapan semua orang terpusat padaku, hormat, takut, penasaran. Mereka semua menunggu tindakan selanjutnya dari ratu yang kembali dengan gemilang ini. Aku perlahan mengangkat mikrofon di tangan. Suaraku kembali bergema. Jelas, bertenaga, dan masuk ke telinga setiap orang. Hadirin sekalian, mohon maaf. Keributan ini mengganggu jalannya Gala malam ini. Tapi, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan satu hal secara resmi kepada Anda semua. Aku berhenti sejenak. Tatapanku perlahan menyapu wajah-wajah mantan karyawan yang dulu mengikutiku di bawah panggung. Aku melihat kegembiraan dan harapan yang tak tertahan di mata mereka. Senyum tulus akhirnya merekah di sudut bibirku. Mulai hari ini, saya, Ratna Sari, akan kembali memimpin Nusantara Capital. Kepada semua rekan yang difitnah dan dipecat secara tidak adil oleh orang-orang jahat, silakan kembali kapan saja. Nusantara Capital selamanya adalah rumah kalian. Bersamaan dengan itu, suaraku tiba-tiba menajam. Dan bagi semua yang bersekongkol dalam kejahatan dan tidak kompeten selama periode ini, masa indah kalian juga sudah berakhir. Pembersihan Nusantara Capital sekarang resmi dimulai. Kata-kataku kokoh seperti batu yang jatuh ke tanah, bagaikan petir yang merobek semua awan gelap di atas Nusantara Capital. Setelah hening sejenak, sorakan dan tepuk tangan gemuruh akhirnya meledak dari para mantan bawahanku di bawah panggung, seolah mereka selamat dari bencana. Hidup Bu Ratna. Selamat datang kembali, Bu Ratna. Akhirnya Ibu kembali. Sorakan mereka tulus, penuh kebenaran dan sukacita. Aku menatap mereka. Melihat keluarga yang tetap percaya dan menungguku di saat tersulit, mataku untuk pertama kalinya terasa basah. Aku mengangguk ringan ke arah mereka, ke arah semua orang di bawah panggung. Lalu, aku menegakkan tubuh. Perlahan mengangkat tangan. Di tengah tatapan semua orang, aku melepas topeng perak yang menjadi simbol balas dendam dan misteri itu dari wajahku. Menampakkan wajah asliku yang setengah malaikat, setengah iblis. Aku tidak perlu lagi menutupi lukaku dengan topeng. Karena mulai hari ini, aku, Ratna Sari, bekas luka ini akan menjadi lencana paling bersinar bagi Nusantara Capital. Aku menatap wajah-wajah penuh kekaguman, hormat, dan kegembiraan di bawah panggung, hatiku jernih dan terang. Aditya Pratama, Siska Dewi. Semuanya akan menjadi masa lalu, dan aku serta kerajaanku akan menyambut era ratu yang baru. Aku memegang mikrofon dan mengumumkan keputusan keduaku sekaligus penutup malam ini. Segera pulihkan jabatan Joko sebagai Direktur Teknis dan Wahyu sebagai Direktur Keuangan. Sekarang saya nyatakan, Gala Tahunan Nusantara Capital 2023
resmi dimulai. Di tengah sorakan yang makin menggila dari para bawahan setiaku, aku mengangguk,